Udah? Udah. Oke, kita ketemu sekarang di yang nggak ada namanya ini. Nggak ada namanya. Gue cuma pengen nostalgia. Masuknya gue ke dunia stand up comedy. Pertama kali di Metro TV waktu itu. Gue inget banget itu beat-beat yang gue bawain tuh yang gue masukin ke dalam Jokodian. Itu yang apa namanya, tangga gue ada yang pengangguran. Tapi dia hidupnya tertib banget gitu. Nggak pernah mau, kalau orang-orang pada begadang dia nggak mau begadang. Karena dia takut nganggurnya kesiangan. Ya. Terus apa? Nggak tahu kodian atau enggak, tapi yang bikin gue itu. Dah itu, terus ada lagi apa gue pada lupa tuh, banyak sih. Udah beberapa kali di Metro TV. Terus di Metro akhir tahun. Nah itu pertama kali gue ngerosting para peserta. Tuh, gue nggak tahu juga kalau itu namanya ngerosting kayak gitu. Jadi gue bahas satu persatu orang yang ada di situ. Pertama tuh Soleh Solihun. Dia baru menikah waktu itu. Gue bilang Soleh Solihun dan istrinya ini adalah pasangan yang insya Allah masuk surga. Karena di surga itu penuh dengan orang yang pandai bersyukur dan bersabar. Soleh sama istrinya ini insya Allah adalah pasangan yang masuk surga ini. Karena di surga itu penuh dengan orang-orang yang pandai bersyukur dan bersabar. Soleh harus bersyukur punya istri cantik, istrinya harus sabar punya suami soleh. Tahun berapa itu ya? 2011 apa? Gue ngebayangin Soleh kalau lagi malam pertama itu gimana, karena Soleh kan ngomongnya begitu, ya saudara, saya juga nggak tahu lagi ngomong apa. Jadi kalau lagi malam pertama. Yang saya bayangkan nih, Soleh di kamarnya bersama istri, kan Soleh. Ya saudara, saya juga bingung, saya ngapain di sini. Kalau lagi ngajak istrinya, ya istriku, hari sudah malam, tutuplah gordeng itu. Panji waktu itu gue ngomongin tentang legalisasi ganja, tapi itu dipotong tuh, gue inget banget. Yang keeditnya itu waktu itu, jangan-jangan dia pengen ngelegalisasi ganja supaya semua yang nonton dia tuh boleh ngeganja. Jadi membuat tugasnya dia sebagai komika lebih mudah, karena gampang ketawa kalau lagi ngeganja. Saya selalu melihat Panji di YouTube, walaupun dia udah nggak jadi wakil presiden, YouTube kalah, saya lihat. Ngomongin ganja terus nih anak, bikin saya jadi kepengen tahu nih. Saya googling di Yahoo. Ada yang salah kayaknya ya. Saya googling di Yahoo. Saya ke Yahoo dulu, cari google.com, search, dapat Google, lalu search ganja. Akhirnya gue ngomongin ganja dulu tuh. Ngomongin ganja tuh macem-macem. Ternyata menurut beberapa orang ada yang bilang ganja tuh paling bagus dari Indonesia katanya. Gue pengen tahu, gue cari temen gue namanya Geeng. Nah gue inget tuh, Geeng. Dia dulu suka nyimeng gitu. Ada teman saya namanya Geeng. Dia lagi nyimeng. Eng, lu lagi ngebaks? Iya nih. Lu ngebaks apa-apaan? Ngebaks gitu. Enggak, gua ngebaks tadi dorongannya sagon. Lo nggak takut mati, Eng? Lo nggak takut mati nyimeng kayak gitu? Ah, gue mah nggak takut mati. Kalau mati kan tinggal gue nyalain lagi. Bukan mati itunya. Terus ada tuh yang masuk nyimeng tuh, katanya yang paling enak tuh campurannya kelapa. Kelapa ditaburin kelapa, high-nya itu tinggi. Tapi efeknya begitu gitingnya hilang, keremian. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk ngobatinnya, nyimeng juga katanya. Tapi campurannya herosin. Jadi digaruk dari dalam pantat. Itu kayaknya itu dipotong deh itu deh. Nggak ada itu ya? Nggak ada ya, kayaknya itu dipotong. Terus Radit tuh gue inget tuh. Radit itu ngomongin tentang cowok. Waktu itu dia lagi seneng ngomongin cowok. Cowok itu cuma dua katanya. Kalau nggak homo, bajingan. Malam Radit. Iya. Radit ini saya juga suka lihat. Dia ini luar biasa. Dia selalu membahas sesuatu yang sepertinya orang tuh lupa memikirkan. Yang saya ingat Radit itu bilang, cowok itu cuma dua. Kalau nggak bajingan, homo. Akhirnya gue pengen menyelidiki, bener gak? Kalau yang bajingan gue nggak usah lihat lagi, kan ada Radit. Nah yang homo nih,
harus bertanya sama siapa gue homo, wah gitu. Siapa yang harus gue ajak ngomong? Semua pasti di sini menyangka Mongol kan? Benar. Waktu itu masih bebas ngomong-ngomong ya. Sekarang juga bebas ya sih? Gitu. Ada si Mongol lah gitu. Memang Mongol tuh personanya persona gemulai gitu. Nggak masalah sih waktu itu nggak ada sensor juga gitu. Ngomong-ngomongin homo gitu, nggak ada. Gue pengen tahu homo itu ciri-cirinya apa? Homo nggak ada ciri-cirinya sob. Lo bisa ketipu. Lo ngeliat orang kayak homo, padahal bukan. Cowoknya doang yang homo. Jadi bagaimana kalau kita pengen melihat atau tahu orang homo dari ciri-cirinya? Susah. Lo harus nyelemin dia. Lo homo apa sungai? Tapi ada nggak yang sedikit? Ada sob. Nih gue kasih tahu ke lo nih sob. Homo itu kalau lo lihat ada cowok pakai anting di kanan, itu homo tulen itu. Gue lihat Mongol pakai anting di kiri. Wah lo nggak homo dong Mo. Ngol kata gue bilang. Sorry sob, gue homo tapi kidal. Semi itu tentang, pokoknya lagi ngomongin Cimeng kualitas nomor 1, gue bilang gitu. Kalau Kuaci kualitas nomor 1, gajah, Kuaci gajah. Lo mau tahu Kuaci gajah? Mau lihat Semi gitu. Terus siapa lagi yang ada di situ ya? Mario Teguh kalau nggak salah deh. Yang dia pikir dia pinter. Apa ya? Yang kepala botak apa gimana ya? Alah, gue udah lupa juga. Aco juga ada, tapi dipotong. Aco juga gue ini tentang dia inian. Pancelannya gue lupa, tapi gue ngomongin saat dia tawuran anak Priuk yang dia bagian registrasi, bagian verifikasi loh anak mana gitu itu ada. Tapi gue lupa tuh pancelannya. Karena semua yang enggak tuh Mudi sama Calontong doang kalau nggak salah. Stand Up Festival, bro. Hah? Ingat gak Stand Up Fest pertama tuh? Stand Up Fest pertama apa ya? Kayaknya nyanyi jorok-jorok porno deh gue waktu itu. Iya. Gak dipakai, gak pernah pakai kompas gitu. Karena gue nggak suci, gue suca. Ada, gue udah pada lupa. Gue sayangnya kagak gue catat sih. Gue pada lupa. Gue ingat bahwa gue pernah ngerosting itu, tapi gue lupa. Beatnya tuh gue udah lupa. Kacau, harusnya ada itu ya. Harus dicatat ya. Besok gue tonton lagi dah. Roasting Rinto Arahap aja gue pernah dulu di Indosiar. Gue lupa dah. Karena biasanya gue baru-baru. Biasanya tuh baru setiap pengen masuk TV baru bikin. Setiap masuk TV baru bikin gitu. Jadi nggak ada yang memang udah set andalan gitu. Gak open mic gitu. Jadi misalnya mau bikin di acara ya kayak Suca nih, mau bikin giliran ada stand up, nah baru gue bikin tuh ngerosting juri gitu. Jadi banyak yang lupa karena nggak dicatat juga. Kelemahannya adalah karena gue tidak mencatat beat per beatnya apa, setupnya apa, punchline-nya apa tuh gue nggak catat. Gue omongin terus, gue latihanin terus setiap ini sama Melon tuh kerjaannya tuh. Terus ini jadi komedi buddy. Ya. Jadi setelah itu kalau mau ingat ya harus lihat di YouTube. Catatannya Melon. Melonnya juga nggak nyatet. Jadi setelah stand up komedi itu perbedaannya semua ngelawak konvensional apa? Perbedaannya ya cuman yang satu sendiri, yang satu rame-rame, yang satu semua elemen dari jokes dibawain. Kalau yang satu lah yang ngegrup ya dibagi-bagi, siapa yang ngomongin, siapa yang munculin premisnya, siapa yang bikin setupnya, siapa yang punchline-nya itu dibagi-bagi. Kalau di stand up kan sendiri, semuanya si komika sendiri yang bawain gitu. Jadi cara teknis ininya bagan dari jokesnya tuh sama gitu, cuman cara membawakannya beda-beda. Terus premis-premisnya itu juga berbeda gitu. Kalau yang pelawak yang grup itu kayaknya memang lebih ke kondisi apa ya namanya. Kalau ngegrup itu lebih banyak berperan bukan sebagai dirinya gitu. Ada castingnya gitu. Misalnya jadi Pak RT, jadi Pak RW, jadi maling gitu. Nah kalau dalam stand up comedy ya berperan sebagai diri sendiri gitu. Bagaimana memandang Pak RT, bagaimana memandang maling, bagaimana memandang Pak RW. Ujungnya kalau ditarik ke atas ya sama. Format intinya itu ya sama gitu. Ada premis, ada setup, ada punchline. Sama tujuannya ketawa. Kalau
tujuannya kalau misalnya akhirnya jadi pada berantem ya bukan komedi dong gitu, provokasi akhirnya gitu. Ini dingin juga ternyata AC-nya nih. Ada di studio baru ini kita ya, ngetes semua termasuk ngetes audio, ngetes lighting. Ini pajangan belakangnya belum nyampe nih karena belum dipesan. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di nggak ada namanya ini ya. Nostalgia Beat aja ya. Nostalgia Beat.